Selamat sore, berjumpa lagi kita dalam acara Kurator Bercerita dari Bentara Budaya. Judul bahasan kali ini adalah Misteri Lukisan Putri Mangkunegoro ke-7. Kali ini saya akan membahas sosok seniman dari Mangkunegaran, Surakarta. Dia seorang pelukis profesional dan mencintai seni tari. Dia bernama Raden Mas Subanto Suryo Subandrio. Tidak banyak informasi yang saya dapatkan dari beliau. Sudah berkali-kali saya mencari data di internet, tetapi selalu gagal. Bahkan ketika saya mengetik nama Subanto di Google, itu yang keluar selalu Prabowo Subianto. Jadi saya agak bingung juga kemana harus mencari Subanto ini. Padahal dia mempunyai 2 karya yang dimuat di buku koleksi Presiden Soekarno. Pada jilid 1 berjudul Keluarga Petani, dan pada jilid 2 Nyonya Baju Kuning. Pada awalnya saya sangat kesulitan mencari jati diri pelukis Subanto ini. Dia seperti ada tapi tiada. Ada karya-karyanya tetapi tiada berita tentang pelukis Subanto. Setelah berapa lama mencari, saya akhirnya menuju ke perumahan Gading Sari di bilangan Jalan Godean, menemui Pak Budi Hadriarso, teman lama dari Gramedia. Masa kecilnya dia tinggal di dalam pura Mangkunegaran. Jadi siapa tahu dia bisa membantu mencarikan informasi tentang Subanto. Setelah ketemu, beliau juga sama saja tidak mengenal Subanto. Tetapi dia berjanji akan ke Surakarta, ke Solo, untuk mencari informasi tentang Subanto ini di dalam pura Mangkunegaran, terutama dari perpustakaan Mangkunegaran. Setelah beberapa lama, akhirnya saya mendapat informasi dari Pak Budi bahwa memang dulu ada pelukis di Mangkunegaran, namanya Pak Banto. Di samping itu dia juga menyertakan lewat WA 2 foto Putri Mangkunegoro ke-7 yang bernama Bendoro Raden Ayu Partinah. Foto pertama dibuat tahun 1938 mengenai perkawinannya dengan Raden Mas Subroto. Kemudian foto kedua, kawinannya yang kedua dengan Raden Mas Aryo Sukanto. Jadi Raden Ayu Partinah ini 2 kali membina rumah tangga. Setelah beberapa mencari, akhirnya dibantu teman-teman dari Bentara Budaya menemukan secercah informasi dari Instagram yang menyebutkan tentang Subanto. Di dalam Instagram itu ada foto-foto waktu Subanto masih kecil, dewasa, dan beberapa informasi yang cukup memadai. Di Instagram itu diunggah oleh Bambang Sujarwanto yang katanya masih kerabat dari Subanto. Tetapi jati diri Subanto yang lebih jauh masih belum kita dapatkan. Di mana dia lahir, kapan dia belajar, alamatnya di mana, itu masih buntu. Membicarakan Subanto dan Putri Mangkunegoro ke-7 itu, untuk lebih jauh kita masuk ke dalam suasana tahun 1916, saya mempunyai buku tentang peringatan pengangkatan Raden Mas Suryo Suparto menjadi Prangwadono atau Pangeran Adipati Aryo Prabu Prangwadono. Memang untuk menjadi Mangkunegoro itu diharuskan berumur 40 tahun. Tapi waktu itu Suryo Suprapto baru berumur sekitar 36 tahun. Jadi harus menunggu beberapa tahun lagi untuk menjadi Mangkunegoro ke-7. Nah, di dalam buku itu ada foto-foto yang cukup menarik, mulai dari halaman keraton, lingkungan keraton,
lalu pendopo, peringgitan, dan lain-lain sebagainya. Sungguh menarik, dan suasana waktu itu masih asli. Kalau sekarang sepertinya sudah banyak perubahan. Di dalam Istana Mangkunegaran inilah kehidupan pelukis Subanto beserta objek lukisannya, yaitu putri-putri Mangkunegaran ke-7, hidup bersama dalam kekerabatan agung. Mereka masih saudara sepupu. Subanto ternyata adalah keponakan dari Mangkunegara ke-7 karena ayahnya adalah saudara dari Mangkunegara ke-7 yang bernama Bendoro Raden Mas Suryo Subandrio, yang merupakan anak ke-13 dari Mangkunegara V. Jadi Subanto adalah cucu dari Mangkunegara V. Karena tidak ada informasi tentang tanggal lahir dari Subanto, maka saya menelusurinya lewat foto yang ada, yaitu ketika putri pertama dari Mangkunegara ke-7 yang bernama Bendoro Raden Ayu Partini itu lahir tahun 1902. Bersamaan dengan itu ada foto yang memuat 3 figur, yaitu pertama Raden Mas Suryo Suparto ketika masih muda, dan putri pertamanya Bendoro Raden Ayu Partini bersama Subanto. Di sini Subanto dan Partini ini seolah-olah sebaya, tapi kemudian di foto yang kedua yang kita dapatkan, Partini sudah dewasa, diperkirakan umur 16 tahun, dan kelihatan Subanto masih agak kecil, berumur sekitar 14 tahun. Dan di tengah-tengah antara Subanto dan Partini ada seorang anak-anak kecil yang merupakan adik dari Partini, yaitu putri kedua dari Mangkunegara 7 yang bernama Bendoro Raden Ayu Partinah. Nah, dari penelusuran foto tersebut, kalau putri pertama berumur 16 tahun, berarti putri kedua sekitar berumur 2 tahunan, dan Subanto berumur 13 tahun. Dari situ kita bisa mengira-ngira bahwa Subanto lahir tahun 1905 dan Putri Partina lahir tahun 1914. Pendidikan Subanto dimulai dari sekolah Vrobel, yaitu sekolah taman kanak-kanak di zaman Hindia Belanda di lingkungan Komplek Mangkunegaran. Kemudian mungkin dia masuk ke HIS dan diteruskan ke Mulo. Karena pada tahun 1925 dia melawat ke negeri Belanda di kota Den Haag pada umur sekitar 20 tahunan. Dia menempuh sekolah seni di sana yang bernama Haags Kunst Academy yang berada di kota Den Haag tersebut. Konon pelukis Basuki Abdullah juga menempuh pendidikan di sini. Di samping itu dia juga aktif pada Persatuan Pelajar Hindia Belanda di sana. Tahun-tahun setelah dia pulang dari Belanda, saya tidak tahu apa aktivitas Subanto ini. Hanya saja saya menemukan sebuah artikel di Mimbar Indonesia, sebuah majalah 1949 yang ditulis oleh Dr. Sularko yang juga seorang pelukis. Di sana Sularko menerangkan bahwa Subanto itu mempunyai nama lengkap Raden Mas Subanto Suryo Subandrio, yang juga seorang opsir Legiun Mangkunegaran. Dalam tulisan tersebut, Dr. Sularko menulis tentang koleksi nasional. Diterangkan di sana bahwa Raden Mas Subanto ini termasuk salah satu anggota panitia pembelian barang-barang seni rupa yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan waktu itu, bersama tokoh-tokoh terkenal, yaitu para maestro seni rupa Indonesia seperti Avandi Sujoyono, Basuki Resobowo, Nyi Hajar Dewantara, dan lain sebagainya.
Pada waktu itu ternyata Raden Mas Subanto tidak dapat hadir dalam rapat-rapat seleksi lukisan nasional tersebut karena karyanya juga termasuk yang diseleksi. Jadi dia tidak etis kalau lukisannya juga dia sendiri yang menentukan, menyeleksi. Dan betul saja akhirnya lukisan yang berjudul Kelenteng karya Subanto menjadi koleksi nasional yang diadakan di Yogyakarta. Pada awalnya saya mengira Subanto itu pelukis biasa saja. Ternyata saya keliru. Ternyata dia termasuk dalam lingkaran pelukis-pelukis maestro Indonesia waktu itu. Hanya saja dia memang jarang disebut dalam berbagai kesempatan oleh media, sehingga sangat sedikit sekali informasi tentang dirinya. Melihat dia termasuk dalam lingkungan maestro terkenal, sungguh sebuah prestasi yang luar biasa. Maka tak heran dua karyanya termasuk yang dikoleksi oleh Bung Karno, yaitu karya pertama Keluarga Petani dan karya kedua berjudul Nyonya Baju Kuning. Kedua judul tersebut mempunyai gaya realis, sedangkan koleksi yang dipunyai Bentara gayanya realis impresionis. Ada yang menarik pada setiap karya dari Subanto. Karya-karya tersebut selalu ditandatangani dalam huruf Jawa. Jadi nama Subanto itu tertulis Su, yaitu huruf murdo yang bentuknya seperti go yang ada sukunya, kemudian bo, lalu no, di bawah no ada pasangan to, jadi bacanya Subanto. Hanya angka tahunnya menggunakan huruf Latin seperti 1941. Itu merupakan ciri khas dari keaslian lukisan Subanto. Misteri lukisan Putri Mangkunegoro 7. Lukisan karya Subanto yang menjadi koleksi Bentara Budaya yang berjudul Putri Mangkunegoro 7 dilukis tahun 1941 dengan bahan cat minyak di atas kanvas. Ukurannya 60 kali 50 cm. Pada kesempatan ini saya mewakili Bentara Budaya mohon maaf atas kesalahan cetak pada buku Perjalanan Seni Lukis Indonesia. Di sana tercetak caption lukisan Putri Mangkunegoro 9. Seharusnya yang tercetak Mangkunegoro ke-7. Subanto tidak menyebutkan nama Putri Mangkunegoro 7 yang dilukisnya. Padahal Mangkunegoro 7 mempunyai 3 orang putri. Putri yang mana yang dimaksud oleh Subanto? Putri pertama Bendoro Raden Ayu Partini, lahir tahun 1902. Putri kedua Bendoro Raden Ayu Partinah, lahir tahun 1914. Dan putri ketiga Gusti Nurul Kamaril, lahir tahun 1921. Ketiganya dari ibu yang berbeda. Untuk mengungkap nama putri yang dilukis oleh Subanto, perlu ditelusuri riwayat dan bentuk tubuh pada tahun 1941. Patokan yang saya pakai adalah tahun pembuatan lukisan, tertulis 1941, dan tahun kelahiran Partini 1902. Putri pertama Bendoro Raden Ayu Partini ketika tahun 1941 sudah berumur 39 tahun dan menjadi seorang ibu yang mempunyai badan agak besar. Jadi kecil kemungkinannya dia yang dimaksud oleh Subanto. Kemudian Gusti Nurul Kamaril, kalau kita amati wajahnya tidak cocok dengan lukisan koleksi Bentara, karena Gusti Kamaril wajahnya berbentuk oval, sedang pada lukisan tersebut berbentuk agak bulat. Dan apalagi alis dari Gusti Kamaril itu melengkung. Tinggal putri kedua yaitu Bendoro Raden Ayu Partinah. Kendalanya adalah sangat sulit mencari foto dari Partinah ini.
beruntung saya mendapat bantuan dari Pak Budi 2 buah foto yang sudah saya sebutkan tadi. Dalam busana pengantin, Bendoro Raden Ayu Partina memang menikah 2 kali. Perkawinan pertama tahun 38 menikah dengan Mr. Raden Mas Subroto, dan tahun 1949 menikah lagi dengan Mr. Dr. Raden Mas Aryo Sukanto. Dalam foto pertama saya agak kesulitan menganalisanya karena Partini dalam riasan Paes Ageng, jadi wajahnya saya tidak yakin. Hanya pada foto kedua, pada perkawinan kedua itu tidak memakai Paes Ageng, tapi riasannya sederhana. Jadi wajahnya saya perkirakan hampir mirip dengan lukisan Subanto. Hanya saja badannya di tahun 49 sudah agak tidak langsing lagi, lebih sintal. Hubungan antara Subanto dengan Bendoro Raden Ayu Partina sepertinya sangat dekat. Jadi Subanto tahu kejadian apa yang menimpa putri ini. Dalam lukisan Subanto, sang putri dilukiskan dalam keadaan muram, bersedih, atau ada sesuatu yang membuat putri seperti tertekan. Mungkin ada kejadian penting yang membuat putri Partina ini. Kalau kita hitung Partina di tahun 41 sudah 4 tahun menjalani perkawinan. Mungkinkah saat itu dia mempunyai kesulitan dalam rumah tangganya? Mungkin tidak cocok dengan suaminya yang kelihatan sudah tua dan berkulit gelap. Dengan membandingkan foto-foto itu dengan lukisan Subanto, kemungkinan bisa terkuak misteri siapa yang dimaksud dengan Subanto dalam lukisan Putri Mangkubono ke-7 tersebut. Mungkin di tahun 1941 hal tersebut tidak ada kendala karena antara objek dan lukisan itu banyak orang yang mengenalnya. Tetapi sekarang setelah cukup lama berlalu, sangat sulit untuk mendeteksi siapa lukisan yang dibuat oleh Subanto. Jadi kesimpulannya bahwa sementara ini lukisan koleksi Bentara Budaya tersebut merupakan potret dari putri kedua Mangkunegoro 7 yang bernama Bendoro Raden Ayu Partina. Semoga cerita ini bisa memberikan sedikit kejelasan bagi misteri lukisan Putri Mangkunegoro ke-7 beserta pelukisnya Raden Mas Subanto. Terima kasih.